Pusaka dengan pamor yang tersemat pada pusaka ini, konon angsarnya itu bisa mengurai masalah-masalah kehidupan. Loh iya, ini bukan sekedar cerita dari warung kopi. Pamor keris ini diburu oleh para pengacara, para aparat penegak hukum, bahkan mereka yang sedang terseret dalam sebuah perkara. Ketika berkas itu menumpuk, hukum berbelit dan jalan keluar terasa tertutup, pusaka ini justru banyak dicari. Bahkan dalam beberapa catatan itu pernah disebutkan, pamor pusaka ini dapat menangkal guna-guna atau sengkolo. Ngeri ya? Ada sebuah pertanyaan yang sederhana tapi cukup sensitif. Jika masalah hidup bisa diselesaikan oleh sebilah keris, lalu di mana posisi akal sehat, posisi hukum, dan posisi usaha manusia? Nah itu. Dan yang menarik, pamor ini juga bukan hanya kontroversi karena angsarnya yang ampuh itu, namun juga karena kelangkaannya. Sewu siji alias sangat sedikit sekali, apalagi tersemat dalam pusaka yang sepuh. Tidak hanya karena banyak dicari, tapi karena memang sulit dibuat juga oleh para empu. Hanya empu yang sudah sampai pada tingkat kematangan tertentu yang memang mampu untuk membabar pusaka ini. Itu sebabnya jumlah keris dengan pamor ini sangat terbatas. Dan justru disitulah daya tarik sekaligus kontroversinya. Penasaran seperti apa untuk prejengannya? Untuk itu panjenengan jangan kemana-mana. Dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Sebelum membahas jauh tentang pusaka ini, mari terlebih dahulu kita mulai membahas soal busananya. Suwetil ya. Pusaka yang satu ini menyandang busana model ladrang Surakarta. Lawasan, bentuknya wangun, kayunya Trembalu Aceh, serat kayunya itu nginden. Dan ditambah lagi gandarnya itu juga iras alias tanpa sambungan. Tampak serasi dengan dedernya juga model Yudhowinatan dengan bahan kayu yang sama dari kayu Trembalu juga. Dan ia juga dilengkapi dengan mendak model kendit berhias permata. Lalu penduknya model blewah bahan mamas lawasan dengan kondisi yang masih sangat baik. Maka secara keseluruhan busana pusaka ini nampak begitu ayu, terlihat sangat nemes, dan pastinya bikin tutut hati. Sekarang mari kita buka untuk isinya. Pusaka lurus dapurnya itu brojol, pamor lawe saukel, tangguh tuban era Mataram. Mari kita nilai dari kualitas materialnya dahulu. Saged jenengan pirsani. Dilihat besinya itu cukup padat dan berisi, yang artinya itu cukup memiliki tempaan yang sangat matang. Lalu warna pamornya juga terang, sedikit bercampur dengan pamor-pamor sanak. Hal tersebut sebagai ciri khas dari keris-keris dari pesisir. Lalu untuk pasikutannya, ia juga nampak proporsional, dengan bila yang sudah sedikit ramping menyerupai luwesnya keris-keris dari Mataram. Lalu untuk kondisi bila juga masih relatif utuh dan sangat terawat, dengan sedikit korosi di bagian tepi ujung. Namun itu cukup wajar karena memang usianya memang sudah sepuh. Secara keseluruhan tingkat keutuhan bilah itu berada di kisaran 80% lah. Nah, sekarang dari segi kelangkaannya. Kalau untuk dapurnya, itu memang masih banyak bisa kita temui pada keris-keris sepuh. Tapi kalau untuk pamornya, nah ini. Pamor yang satu ini begitu sangat istimewa dan sangat langka. Boleh dibilang suatu keberuntungan bisa mendapatkan pusaka dengan pamor yang seperti ini. Namanya itu pamor lawe saukel. Ada pula yang menyebutnya itu dengan pamor lawe atau benang setukel. Bentuk gambaran pamornya itu memang menyerupai gulungan benang yang terurai atau terlepas. Secara teknis penempaan, ia memang termasuk pamor yang dibuat dengan cara teknik puntiran.
Bisa dilihat alur-alur pamor yang begitu indah dan terurai lembut di sepanjang bilah tanpa putus. Bahkan menyambung ke bagian gonjonya. Luar biasa. Hal tersebut menjadi sebuah tanda bagaimana pusaka ini dahulunya memang merupakan pusaka yang digarap dengan penuh ketelitian, ketelatenan, serta kepenuhan rasa oleh sang empunya. Menurut beberapa catatan kawruh padungan klasik maupun di beberapa buku padungan modern seperti Ensiklopedia Keris, pusaka dengan pamor ini memang diyakini angsarnya untuk menangkal guna-guna. Dan para pecinta esoteri juga meyakini angsar pamor ini baik untuk mengurai keruwetan dan masalah hidup. Tentu saja angsar dari pamor pusaka ini memang tak hanya dibaca dan dipahami secara harafiah semata, melainkan juga harus dibaca dengan beberapa dasar-dasar pemaknaan yang tentu harus lebih dalam. Sebab angsar yang hanya dibaca secara harafiah itu akan menjadikan seolah-olah keris ini seperti alat pengabul doa, seperti benda sakti mandraguna, maupun barang ajaib yang serba bisa. Salah-salah malah menyekutukan Gusti Allah. Wah, itu naudzubillah min dzalik. Nah, dalam konteks itulah pamor Lawe Saugel itu lebih tepat dipahami sebagai simbol sebuah lagu, bukan sekedar sebagai jimat penangkal. Yang artinya itu gambaran benang yang terurai itu memberi pesan tentang proses. Bagaimana bahwa keruwetan itu tidak dapat diselesaikan dengan jalan pintas, melainkan harus dengan kesabaran, dengan ketelitian, dan bahkan kemampuan dalam melihat persoalan satu demi satu. Seperti layaknya benang kusut yang tidak bisa ditarik secara paksa, tetapi harus diurai dengan tenang, dengan pelan dan penuh dengan kesadaran. Angsar menangkal guna-guna, tentu dalam pamor ini pun juga dapat dimaknai sebagai kemampuan menjaga kejernihan batin. Bukan menolak sesuatu dari luar secara magis mata, tidak demikian. Melainkan memperkuat daya saring diri, yang artinya itu tidak mudah terpengaruh hal-hal yang sifatnya buruk, tidak gampang tertekan, maupun ketakutan yang seringkali justru memperkeruh sebuah masalah. Maka dalam lagu ini, keris itu bisa hadir sebagai pengingat, bukan pengganti usaha dan mengikis nalar kita. Karena itu pamor Lawe Saugel itu kerap sekali dikaitkan dengan pribadi-pribadi yang memang dituntut untuk berpikir jernih di tengah situasi yang rumit. Ia bukan pusaka yang menjanjikan keajaiban instan, melainkan pusaka yang menuntut kedewasaan sikap. Angsarnya bekerja ketika pemiliknya itu mau menata batin, merapikan pikiran juga, dan berani menghadapi segala persoalan dengan kepala dingin. Dengan cara pandang semacam inilah pamor ini menemukan relevansinya hingga lintas zaman. Tentu bukan sebagai benda sakti serba bisa, melainkan sebagai simbol kesadaran bahwa setiap keruwetan hidup selalu akan memiliki ujung, selama kita mau untuk mengurainya dengan laku yang tepat. Seperti janji Allah dalam surah Al-Insyirah, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Perhatikan kata beserta, bukan setelahnya. Yang artinya itu kemudahan itu tidak menunggu masalah selesai, tetapi dia hadir bersamaan. Bisa jadi terselip di dalam kesulitan itu sendiri. Pemaknaan inilah yang sejalan dengan filosofi pamor Lawe Saugel. Keruwetan itu bukan sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari, melainkan fase yang di dalamnya itu barangkali sudah disertai potensi jalan keluarnya. Namun jalan itu memang tidak selalu tampak jelas. Ia harus selalu menuntut sebuah ketenangan, kejernihan dan kesabaran untuk mengurainya satu demi satu. Maka, angsar pamor ini memang tidak bekerja dengan menghilangkan masalah secara ajaib, tetapi dengan mengubah cara manusia memandang dan menghadapi masalah itu sendiri. Dalam kesadaran semacam ini, pusaka tidak berdiri sebagai sumber kekuatan mutlak, melainkan sebagai pengingat nilai bahwa di setiap kesulitan, kemudahan itu sudah ada. Tinggal apakah kita cukup tenang dan cukup jernih untuk menemukannya. Pusaka kuwi duwe daya, nanging ora duwe kuwasa. Matur nuwun dan salam tutut ati.